Selamat siang, baik rekan-rekan, kita siang hari ini berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara nih dengan beberapa teman-teman kita yang udah dinyatakan lulus dan dengan Kepala UPBJJ UT Batam. Kebetulan beliau langsung hadir bersama kita dengan Bapak Dr. Joko Rizky Widokarti SEMM. Nah, selamat siang dulu nih, selamat siang dan salam sehat dan semangat untuk kita semua. Nah, di siang ini kita mungkin mau tanya-tanya dulu nih Pak sedikit, kebetulan infonya kan hari ini sedang berlangsung kegiatan pengambilan toga untuk para wisudawan dan wisudawati kita. Ya, nah, betul ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya sudah berlangsung dari kapan ya Pak ya? Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 8 November sampai 14 November 2021. Oke, sip. Nah, bagi teman-teman atau wisudawan-wisudawati mungkin yang masih belum ambil toga, mungkin masih dikasih kesempatan sampai nanti tanggal 14 ya. Nah, kemudian untuk seluruh rangkaian acara kita di sini tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi semua mahasiswa yang datang tetap kita cek suhu, pakai masker dan lain-lain. Betul ya Pak ya? Tetap. Ya, betul. Semuanya kita lakukan dengan menggunakan protokol kesehatan ya COVID-19, di mana kami sudah sediakan juga hand sanitizer, kemudian pengukur suhu, dan juga kita buat semuanya juga memakai masker ya, seperti itu. Ya. Baik, berarti memang sangat ketat ya untuk penerapan protokol kesehatan selama sesi pengambilan toga yang kita selenggarakan di UPBJJ UT Batam. Kemudian untuk wilayah UPBJJ UT Batam sendiri Pak, itu kebetulan untuk periode ini ada berapa ya Pak kira-kira total lulusannya? Ya, kita ada total lulusan sebanyak 1.500 orang wisudawan ya, calon wisudawan nanti yang nanti wisudanya dilakukan secara daring pada tanggal 21 November 2021 ya. Jadi sekarang itu memang kita beri kesempatan kepada teman-teman calon wisudawan untuk mengambil toga dan ijazah dalam rangka persiapan wisuda daring tanggal 21 November 2021 tersebut. Demikian. Cukup banyak ya rekan-rekan lulusan kita pada periode ini. Kira-kira itu dari seluruh fakultas yang ada di universitas ada berapa semua ya Pak ya? Ya, seluruhnya kita punya 4 fakultas kan ya. Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, kemudian ada Fakultas Sains and Teknologi, kemudian juga ada Fakultas FKIP. Baik teman-teman, jadi lulusan yang sekitar 1.500-an tadi itu dari 5 fakultas yang ada di Universitas Terbuka. Nah sekarang mungkin selaku Kepala UPBJJ Batam nih Pak, mungkin ada pesan motivasi baik bagi rekan-rekan yang masih berjuang nih untuk selesaikan S1-nya ataupun bagi para wisudawan dan wisudawati yang lulus di periode ini. Oke, untuk bagi para mahasiswa yang masih berjuang ya, masih berjuang itu tetap semangat, kemudian juga jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan tutorial, kemudian kerjakan tugas, kemudian juga jangan lupa juga berkomunikasi satu sama lain juga dengan pihak Universitas Terbuka ya, dan juga rajin-rajin buka medsos kita juga ya, supaya bisa tahu segala informasi pengumuman terkait itu. Seperti itu, jadi tetap semangat, insya Allah teman-teman semua mahasiswa yang sekarang sedang berjuang bisa juga seperti teman-teman yang lainnya yang nanti tanggal 21 November 2021 akan diwisuda. Oke, baik teman-teman, itu tadi pesan-pesan dari Direktur UT Batam. Semoga menjadi motivasi bagi yang masih melaksanakan perkuliahan. Dengan adanya kegiatan wisuda ini memacu semangat bagi teman-teman yang masih melaksanakan perkuliahan untuk bisa menyelesaikan studinya di Universitas Terbuka. Nah, pesan untuk wisudawan. Oke, selanjutnya bagi para yang wisudawan nih yang sudah dinyatakan lulus, apa Pak pesan dan kesan serta motivasinya? Iya, pertama kami menghimbau kepada 1.500 nanti wisudawan ya. Sebetulnya ada 1.495 yang dijadwalkan untuk hadir secara daring melalui Zoom. Kemudian ada 5 lulusan terbaik yang kami akan undang ya, undang untuk hadir langsung pada acara wisuda tersebut gitu ya, hadir di tempat untuk live, kita ambil live secara virtual seperti itu. Dan pesan saya untuk yang sudah diwisuda agar nanti tanggal 21 November tadi jangan lupa untuk ikut wisudanya ya. Jadi udah ngambil toga sekarang, udah ngambil
segala kelengkapan tiba-tiba tidak ikut Zoom, lupa gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan selamat juga ya untuk para wisudawan nanti, dan selamat juga bahwa Bapak Ibu sekalian semua sudah terbukti sebagai seorang pembelajar mandiri yang tangguh ya. Dan UT juga sendiri mengusung platform digital learning ecosystem ya, UT, sehingga kita semua bisa belajar secara digital melalui teknologi pembelajaran, sehingga menghasilkan, insya Allah akan menghasilkan lulusan yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, motivasinya sangat baik dan menarik ya rekan-rekan. Semoga ijazah nanti yang diterima di UT betul-betul bermanfaat ya Pak bagi teman-teman di dunia kerja. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin kita lanjut ke para wisudawan-wisudawati kita. Ini ada Mbak Romi, betul Mbak Romi? Mbak Romi dari fakultas apa dan jurusan apa? Ya, saya dari FKIP, jurusan PGSD. Kira-kira saran dan pesan-kesan yang Mbak Romi mau sampaikan untuk teman-teman mungkin ada, boleh silakan. Untuk teman-teman, kita masih ada waktu sampai tanggal beberapa hari ke depan ya, sampai tanggal 12 ya Bu. Ayo cepat segera ke UT, karena di sini pelayanannya sangat baik, fasilitasnya juga, terus juga kita dilayani dengan baik kok. Jadi kalau bisa ayo secepatnya ke UT yang sudah lulus. Oke, dan yang pasti gratis ya teman-teman. Jadi segera ambil perlengkapan wisudanya. Kemudian mungkin saya beralih ya ke sebelah sini dengan Mbak Nofri nih teman-teman. Mbak Nofri dari fakultas dan jurusan apa? Fakultas FKIP, jurusan PGSD. Oke. Mungkin ada pesan dan kesannya selama berkuliah di universitas terbuka, Mbak? Ya, pesannya ya untuk teman-teman ya yang belum selesai ya, tetap semangat ya kan, rajin, tetap disiplin gitu. Ya, usahakan kalau seandainya ada tutorial tatap muka, usahakan datang. Ya istilahnya ya, semangat terus gitu. Oke. Jangan bolong-bolong hadirnya gitu ya kan. Intinya disiplin dalam mengikuti perkuliahan di UT gitu ya Mbak Nofri. Terima kasih untuk Mbak Nofri dan Mbak Romi. Terima kasih untuk sesi wawancara kita siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, hari ini kita kan lagi proses pengambilan toga nih. Kalau boleh tahu gimana sih Pak alurnya nih untuk pengambilan toga kita di UT Batam? Karena kan masih banyak kayaknya mahasiswa kita yang belum ambil toga. Biar tahu nih nanti alur pengambilannya seperti apa. Pertama itu mahasiswa itu mengambil nomor antrian dulu di security ya. Kemudian menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan di sini. Ruang tunggunya nih kita ada tendanya, bagus ya. Kemudian ada logonya, ada backdrop, kemudian juga ada kipas AC-nya tuh, kipas AC dingin itu ya. Kemudian setelah itu nanti akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam ruangan dan di situ akan dilakukan pengecekan identitas ya. Kemudian diisi juga link pendaftarannya dan kemudian petugas akan menyerahkan toga. Kemudian tentunya setelah diserahkan toga, mahasiswa akan ke fitting room ya, memakai toganya tersebut. Dan kemudian setelah memakai toga, mahasiswa ke ruang berikutnya, yaitu ruang foto. Nah, kemudian setelah dari ruang foto, mahasiswa akan melakukan pengambilan ijazah dan mengecek apakah betul ijazahnya di ruang pengambilan ijazah. Ya, kemudian itu aja, dan itu memang untuk wilayah Batam ya, Pulau Batam. Kalau untuk luar wilayah Pulau Batam itu toganya akan kita kirim ke masing-masing wilayah masing-masing seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi untuk wilayah Batam bisa datang langsung ke kantor UT Batam. Jadi khusus yang di luar wilayah Batam kami berikan layanan langsung kami kirimkan ke daerah masing-masing. Jadi bisa ambil di Pokjar masing-masing wilayah. Ya, betul. Terima kasih. Baik rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita coba cek ya alur pengambilan untuk toga di wilayah Batam. Yang pertama, mahasiswa datang, nanti akan langsung bertemu dengan security kita.
nanti langsung melakukan pengecekan suhu dan pengambilan nomor antrian. Nah, protokol kesehatannya tetap kita terapkan dengan ketat ya. Oke. Nah, setelah mendapatkan nomor antrian, mahasiswa akan diminta untuk menunggu ke ruang tunggu yang telah disediakan. Oke, halo, selamat siang semuanya. Saat ini saya sedang berada di foto booth Wisuda Online Universitas Terbuka Batam, dan saya sekarang sedang bersama salah satu peserta wisuda, yaitu yang bernama, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, Mas Rangga ya. Ya, Mas Rangga ini pernah berprestasi mengikuti acara Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka di Jakarta ya. Apa itu, Mas? Sebagai apa? Ya, pertama saya ucapkan kepada UT Batam yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu mahasiswa yang mewakili Dispor Seni tingkat nasional tahun 2019, dan alhamdulillah saya mempersembahkan juara 1 tari berpasangan dan peringkat kelima tari tunggal. Baik, selain menjadi juara 1 dan peringkat 5, apalagi Mas prestasinya? Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini saya dipercaya untuk menciptakan koreo tari berpasangan, dan alhamdulillah mendapatkan peringkat ketiga Dispor Seni tahun 2021. Baik, luar biasa Mas Rangga ini. Jadi selain pernah menjadi juara, juga menjadi koreografer ya untuk peserta Dispor Seni tahun 2021 tari berpasangan. Oke, mungkin Mas Rangga bisa memberikan pesan dan kesan selama menjalani perkuliahan di UT. Pesan dan kesan selama menjadi mahasiswa UT adalah saya dididik menjadi mahasiswa yang mandiri, yang aktif untuk belajar dan menuntut ilmu, karena sistem pembelajaran di UT adalah jarak jauh atau online melalui internet, seperti itu. Oke, yang terakhir mungkin bisa Mas Rangga memberikan motivasi bagi rekan-rekan yang saat ini masih menjalani kuliah di UT. Untuk teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi UT yang masih menempuh perkuliahan, tetap semangat, tetap menjadi mahasiswa yang aktif dan mandiri menuntut ilmu di Universitas Terbuka. Baik, terima kasih Mas Rangga atas waktunya. Semoga sukses ke depannya ya. Amin. Ya, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Mas Rangga Aquarista. Mas Rangga Aquarista. Semoga menjadi motivasi bagi teman-teman UT yang lain ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini saya berada di foto booth Wisuda Online Universitas Terbuka Batam, dan saya saat ini sedang bersama salah satu wisudawati. Ya, kita perkenalkan,
Silakan namanya. Halo, nama saya Wendiana. Saya dari jurusan akuntansi. Oke, Mbak Windiana, mungkin bisa di-share ke kita apa alasan Mbak Windiana memilih kuliah di UT? Awalnya saya memilih kuliah di UT karena mendapat referensi dari teman-teman. Kemudian berhubung saya bekerja, jadi untuk memungkinkan saya kuliah di luar itu waktunya agak mepet. Jadi pada akhirnya saya memutuskan kuliah di UT karena UT itu fleksibel. Jadi tidak mengganggu pekerjaan saya di luar gitu. Ya, jadi tepat ya untuk memilih kuliah di UT karena waktunya bisa disesuaikan dengan pekerjaan. Oke. Mungkin bisa di-share juga ke kita apa pesan dan kesan Mbak Windiana selama menjalani perkuliahan di UT. Berhubung saya kuliahnya bagian akuntansi dan saya tidak mengikuti tutorial tatap muka, jadi saya waktu awal masuk ke UT saya mengalami kendala. Jadi akuntansi itu kan lebih banyak menghitung. Jadi kalau misalnya tanpa didampingi dengan dosen yang membimbing, jadi kita agak susah untuk belajar. Tapi karena dosennya selalu memberikan memberikan kita modul, terus kemudian membuat video dan penjelasan. Jadi akhirnya kita yang awalnya merasa sesuatu yang sangat sulit menjadi mudah gitu, mudah untuk dipelajarin gitu. Jadi intinya semua kita harus tetap belajar mandiri ya. Betul. Oke, mungkin yang terakhir bisa diberikan motivasi bagi rekan-rekan Mbak Windiana yang saat ini masih menjalani kuliah di UT. Ada pepatah Cina mengatakan hidup sampai tua, belajar sampai tua. Jadi dalam proses kita hidup itu setiap hari adalah kita belajar. Jadi jangan putus asa dimanapun juga. Walaupun kita tiap hari menjalani kehidupan, rutinitas, semuanya adalah proses pembelajaran gitu. Bagus sekali motivasinya, jadi jangan menyerah di tengah jalan ya, sampai tercapai tujuan menjadi sarjana universitas terbuka. Ya, baik, terima kasih Mbak Windiana atas waktunya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah ada di photobooth Universitas Terbuka Batam. Dan di sebelah saya sudah ada rekan-rekan yang mengambil toga hari ini. Baik, kita akan coba tanya ya kesan dan motivasi untuk rekan-rekan yang masih berkuliah di UT. Yang pertama, Ibu atas nama siapa? Ibu Ernawati. Ibu jurusan apa? SPD. Ibu jurusan SPD. Ibu yang kedua? Nurul Haniza, jurusan PGSD. Sama, PGSD juga. Ibu yang ketiga? Ibu Miarti, jurusan PGSD. PGSD. Baik, dari antara ibu saya mau bertanya, kenapa ibu-ibu memilih untuk kuliah di UT? Silakan Ibu. Saya memilih Fakultas Universitas Terbuka karena bisa sambil bekerja, mungkin untuk mempersingkat pekerjaan dan sambil kuliah. Jadi Ibu memilih kuliah di UT untuk mempermudah bisa sambil bekerja ya Ibu. Oke, baik. Untuk yang kedua, pesan dan kesan Ibu selama kuliah dan di UT ini seperti apa? Pesan dan kesannya adalah selama saya mengikuti pendidikan 5 tahun di UT ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini. Selain ilmu, dosen-dosennya juga yang sangat kompeten ya, dan juga teman-teman seperti saudara. Kayak seperti itu. Jadi cukup banyak ya Bu ya pesan dan kesan yang bisa Ibu dapatkan selama kuliah di Universitas Terbuka Batam. Baik, yang terakhir, coba ibu-ibu memberikan motivasi bagi rekan-rekan Ibu yang masih berkuliah di UT supaya bisa lulus juga seperti Ibu. Silakan. Baik, untuk teman-teman yang belum lulus di UT, agar lebih semangat lagi. Karena di UT itu adalah luar biasa, yang begitu banyak ilmu yang bisa kita dapat. Selain tutor yang luar biasa,
juga teman-teman yang luar biasa, pokoknya kekeluargaan yang luar biasa. Maka semangatlah untuk teman-teman berkuliah di UT, jangan putus semangat, karena orang yang bersemangat akan sukses yang akan datang untuk mendidik anak bangsa. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu, kami ucapkan dan selamat atas wisudanya ya Bu ya. Oke, baik, demikianlah wawancara kepada ibu-ibu ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, sampai ketemu lagi di photobooth selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini saya berada di photobooth Wisuda Daring Universitas Terbuka Batam, dan saya saat ini telah bersama salah satu peserta wisuda yang akan mengikuti wisuda daring nanti, yaitu kita perkenalkan namanya Agia Anggun. Program studi apa? Ilmu hukum. Oke, Mbak Agia Anggun, mungkin bisa di-share ke kita apa alasan Mbak Agia untuk memilih kuliah di UT? Alasan saya yang paling utama adalah UT satu-satunya universitas negeri yang memiliki jurusan ilmu hukum di Batam. Terus kuliahnya juga fleksibel di waktu weekend karena saya juga bekerja. Jadi tidak mengganggu aktivitas lain ya. Kemudian bisa di-share ke kita apa pesan dan kesan Mbak Agia selama menjalani perkuliahan di UT? Pesan saya, UT termasuk universitas yang terbaik ya, nomor 33 di Indonesia yang seingat saya. Semoga UT semakin maju, mahasiswanya makin banyak yang daftar, karena kita juga universitas satu-satunya universitas yang berbasis online dia di Indonesia. Itu saja. Oke, terima kasih. Kemudian kita bisa share kepada rekan-rekan mahasiswa UT yang lain yang masih menjalani kuliah di UT, apa motivasi dari Mbak Anggun? Mbak Agia. Motivasi saya semoga bisa menyelesaikan perkuliahannya, walaupun nggak tepat waktu nggak apa-apa, yang penting bisa tetap lulus. Iya, itu saja. Oke, itu aja. Baik, makasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini saya berada di photobooth Wisuda Daring Universitas Terbuka Batam, dan kita akan berbincang-bincang sejenak dengan salah satu wisudawan yang telah hadir di sini, yaitu dengan, bisa perkenalkan namanya? Nama saya Sevi Nur Hasanah. Saya program studinya Ilmu Administrasi Negara. Oke, Mbak Sevi Hasanah. Mungkin bisa di sini di-share ke kita apa alasan Mbak Selvi untuk memilih kuliah di UT? Fleksibel sih, karena saya seorang pekerja ya, jadi bisa kayak menjalankan tugas gitu, bisa setelah saya pulang dari bekerja bisa saya kerjakan, terus kuliahnya juga di hari Minggu, jadi fleksibel sekali lah menurut saya. Untuk bagi para pekerja, ayo kuliah di UT. Oke, mantap sekali, berarti tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ya, betul, tepat sekali. Kemudian bisa di-share ke kita apa pesan dan kesan Mbak Sepi selama menjalani kuliah di UT ini? Seru sekali ya, selain motivasi dari para tutor, juga kita dapat motivasi dari kawan-kawan yang seperjurusan atau kawan-kawan dari jurusan lain, itu sangat memotivasi sekali sih menurut saya. Jadi saling komunikasi untuk belajar bersama ya? Saling menguatkan antara mahasiswa dan tutor-tutornya juga. Nah, mungkin bisa juga di-share ke mahasiswa lain yang masih mengikuti perkuliahan, apa motivasi bagi rekan-rekan yang masih menjalani kuliah di UT? Semangat terus, jangan pantang menyerah, dan terus gapai cita-citamu. Iya. Terima kasih Mbak Selvi. Sana. Selamat siang.